Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathani Dwi Maharani dari kelas 12 MIPA 5, nomor presensi 11. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas sejarah Indonesia yang bertemakan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Untuk presentasi dari tugas saya kali ini, saya beri judul Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa antara tahun 1948 sampai 1965. Mari kita simak bersama. Pada kurun waktu 1948 sampai 1965, di dalam negeri kita di Indonesia terjadi berbagai pergolakan. 1. Pergolakan berkaitan dengan ideologi. 2. Pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga yaitu pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata PKI. Nah, siapa sih tokoh utamanya dari pemberontakan ini? Yang pertama ada Amir Syarifuddin dan yang kedua ada Musuh. Latar belakang dari PKI sendiri yaitu persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam peraturan politik Indonesia. Kemudian proses terjadinya PKI ini, pemberontakan ini cukup memakan waktu serta memakan korban yang banyak, termasuk 7 jenderal yang menjadi korban harus kehilangan nyawanya. Pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti-komunis. Kemudian, penumpasan yang diupayakan pemerintah ada 1. Menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka. 2. Merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Dan yang ketiga, membersihkan pangkalan udara Halim Kusuma. Selanjutnya yaitu ada pemberontakan DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang melopori yaitu bernama SM Kartosuwiryo. Pemberontakan ini rupanya memiliki latar belakang sendiri teman-teman. Karena kecewa terhadap hasil perundingan Relville, Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia atau TII. Darul Islam atau TII ini menyebar ke berbagai daerah dengan sangat cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DI-TII ini yaitu ada Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, serta Aceh. Pemerintah tidak habis akal untuk menembus pemberontakan DI-TII ini, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Beberapa operasi militer yang dilakukan yaitu ada Operasi Baratayuda dan Operasi Pagar Betis. Pemberontakan Andi Aziz. Tokoh utamanya ya Andi Aziz sendiri yang seperti ada pada gambar. Lalu kira-kira kenapa ya kok Abdul Aziz bisa melakukan pemberontakan? Nah, teman-teman, latar belakang dari pemberontakan ini yaitu karena tidak setujunya pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang dibentuk pada tahun 1949.
Pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai APRIS Makassar. Kemudian, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Apa sih ultimatumnya? Bunyi ultimatum itu sendiri berisi yaitu dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta. Berikutnya yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada di gambar? Yang pertama yaitu ada J.H. Manuhutu selaku Presiden Republik Maluku Selatan. Yang kedua ada A.E. Kawilarang selaku pemimpin pemberontakan ini. Kemudian Dr. Leimina yaitu pemimpin misi perdamaian. Dan yang terakhir yaitu Mr. Dr. Christian Robert Stephen Saumokil sebagai pemimpin GOM 3. Latar belakang dari gerakan ini sendiri yaitu karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah NIT yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukan dalam NKRI. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara KNII yang berada di Ambon. Namun itu semua dapat ditumpaskan oleh pemerintah dengan menempuh cara damai dan operasi militer. Selanjutnya, yaitu pemberontakan PRRI. Pemberontakan ini rupa-rupanya memiliki latar belakang karena adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Kemudian muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Tapi pemerintah langsung bisa mengatasinya dengan melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeks. Selanjutnya yaitu pemberontakan Permesta. Pemberontakan ini memiliki latar belakang karena tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Kemudian, pemberontakan ini berlangsung pada 2 Maret 1957 ketika Vences Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar, lalu melancarkan berbagai operasi gabungan. Ada Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat, dan yang kedua Operasi Sabta Marga 1 yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono pada tahun 1961. Kemudian, pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322-1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat dalam permesta ini. Negara kita masih terus menghadapi berbagai persoalan, bukan hanya dari berbagai pemberontakan tadi yang sudah saya jelaskan, tapi negara kita masih terus menghadapi persoalan, yaitu kali ini ada persoalan negara federal dan BFO, di mana pembentukan negara-negara federal berawal dari upaya Van Mook menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut dengan Bijeenkomst for Federal Overleg atau BFO, di mana menyebabkan muncul dua golongan. Yang pertama, ada golongan federalis
atau pro-Belanda yang ingin terus mempertahankan bentuk federal, dan yang kedua yaitu golongan federalis pro-republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Dan akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Mungkin sekian materi dari saya mengenai perjuangan bangsa Indonesia. Cukup mengesankan, bukan? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan terus jaga protokol kesehatan ya.